Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurania Sania Rizky dari Prodi Studi Agama kelas B2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Islam di Burma, Myanmar. Secara geografis, Myanmar terletak di ekor benua negara India dan Bangladesh, berada di sebelah barat yang berbatasan dengan Laut Anman. Sebelah utara India, sebelah timur Cina, dan selatan Thailand dan Laos. Luas wilayah Myanmar 6.078 km dan jumlah penduduk Myanmar 55 juta jiwa. Sejak tahun 1997, Myanmar bergabung dengan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang sering kita sebut dengan ASEAN. Awal peradaban Myanmar ini dimulai dari penduduk yang mempunyai bahasa Tibet-Burma bagian utara dan kerajaan Mon di Burma bagian selatan. Pada abad ke-9, orang Bamar memasuki wilayah lembah dari sungai Irrawaddy. Kemudian mereka mendirikan sebuah kerajaan yang dinamakan dengan Kerajaan Pagan pada tahun 1050-an. Pada tahun 1962, 14 tahun setelah negara itu merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris, Tatmadaw atau yang sering disebut dengan Angkatan Bersenjata Myanmar yang berada di bawah Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil dan memasang rezim otoriter. Pada bulan Agustus tahun 1988, Myanmar kembali diguncang oleh protes massal yang menyebabkan penggulingan Jenderal Ne Win dan posisinya kembali digantikan oleh junta militer yang baru. Peralihan kekuasaan ini telah menyebabkan kerusuhan di mana ribuan orang dilaporkan terbunuh setelah serangkaian protes yang dikenal sebagai pemberontakan 8888 itu. Myanmar kembali dipimpin junta militer dan mereka kembali berkuasa selama 22 tahun. Kelompok minoritas Muslim di Myanmar yang bermazhabkan Imam Syafi'i, madrasah yang menjadi titik tolak pengenalan mazhab ini kepada penduduk Muslim yang berada di daerah Arakan. Mereka selalu berdampingan dengan masjid. Pengaruh madrasah terhadap perkembangan Islam di Myanmar mengalami penurunan dan cenderung tetap. Hal itu dikarenakan adanya tindakan pemerintah junta militer Myanmar yang menekankan perkembangan sekolah-sekolah Islam. Di negara Myanmar sendiri sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau yang sering kita sebut dengan HAM terhadap etnis Rohingya yang telah menjadi pusat perhatian dunia internasional. Laporan dari Komisi Pelanggaran HAM ini yang menyatakan bahwa terdapat eksekusi tanpa proses peradilan atau pembantaian. Kebijakan pemerintah Myanmar ini dalam mengeluarkan Undang-Undang Keimigrasian pada tahun 1974 dan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang memiliki tujuan untuk mencabut kewarganegaraan etnis Rohingya. Keputusan untuk mencabut kewarganegaraan pun mulai jelas memicu protes internasional karena keputusan tersebut. Termasuk dalam pelanggaran terhadap konvensi hak-hak sipil untuk menepati suatu negara atau sebuah negara. Pada tanggal 1 April 2012, pemerintah junta militer menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil. Respon positif ini tidak hanya datang dari rakyat Myanmar, tetapi dari seluruh masyarakat internasional. Pemilu yang diadakan oleh pemerintah ini, junta militer, yang dimenangkan oleh junta militer, oleh Thein Sein. Semenjak Thein Sein memimpin rakyat Myanmar, banyak sekali perubahan baru yang mengarahkan ke demokrasi seperti halnya dilaksanakan
gencatan senjata, perbaikan ekonomi, pembebasan tahanan politik, serta kebebasan media massa. Tingkat perekonomian masyarakat Myanmar runtuh disebabkan oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh militer dan menjadi sifat sistematik pada tingkat politik dan ekonomi. Krisisnya ekonomi masyarakat Myanmar muncullah beberapa akibat dilakukan usaha ekonomi ilegal yang didasarkan pada penyelundupan narkoba batu permata dan kayu. Sehingga keuntungan yang didapat oleh militer dari perdagangan ilegal tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Pendidikan di Myanmar dari dulu sampai sekarang memang kurang membaik karena berbagai macam konflik dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pendidikan tersebut. 90% murid juga menolak untuk mendaftar sistem pendidikan yang dibawa rezim kudeta. Menurut data di Kementerian Pendidikan, di bawah pemerintahan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dikudeta terdapat 9 juta murid yang terdaftar dalam sistem pendidikan dasar selama tahun ajaran 2019 sampai 2021. Yang itu artinya karena dari 1 juta murid yang ingin bersekolah saat tahun ajaran 2021. Dan para orang tua juga tidak ingin anaknya menerima doktrin dengan pendidikan perbudakan militer Myanmar. Pembelajaran di Myanmar terjadi melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan diberikan berbeda untuk kelompok umur yang berbeda dari berbagai modus. Jadi, untuk orang dewasa ditawarkan pendidikan sepanjang hayat. Di Myanmar, orang dewasa ialah yang berumur 16 tahun lebih. Dalam konteks pendidikan seumur hidup di Myanmar, pendidikan orang dewasa diberikan sebagai pendidikan berkelanjutan melalui pendidikan yang non-formal. Program ini diselenggarakan oleh Biro Penelitian Pendidikan Myanmar dan badan-badan PBB serta melalui pendidikan formal. Jenjang-jenjang pendidikan di Myanmar adalah pendidikan prasekolah, pendidikan dan perawatan anak usia dini mulai umur 7 sampai 8 tahun yang didefinisikan sebagai kegiatan mengasuh anak di bawah usia tahun secara fisik, sosial, mental, dan spiritual mengacu pada kedua program prasekolah 7 kelompok untuk umur 8 tahun. Dan membesarkan beragam anak dan tempat penitipan anak untuk program beragam anak-anak muda usia 3 tahun. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan tahap pertama dari pendidikan dasar dan pada prinsipnya ialah wajib. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan tahap kedua dari pendidikan dasar dan terdiri dari 2 siklus sekolah menengah pertama yang berlangsung 4 tahun dan sekolah menengah atas. Pendidikan teknis dan kejuruan ditawarkan dalam lembaga pertanian dan sekolah teknik tinggi. Sekolah kejuruan dan perdagangan. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan pendidikan bagi siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan lulus ujian masuk. Pendidikan tinggi juga menawarkan berbagai macam kursus pelatihan singkat yang berlangsung untuk mendapatkan sertifikat. Jadi, di kota Myanmar sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, cuman waktunya tidak cukup. Jadi, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.